Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'd. Yang terhormat Bapak Kepala SMA Negeri Model Terpadu Bojonegoro, Bapak Dr. Andes Aziz Ghazali beserta Ibu. Yang kami hormati Bapak Ibu Guru beserta anak-anakku tercinta, keluarga besar SMA Negeri Model Terpadu Bojonegoro. Puji syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana pada kesempatan hari yang cerah ini, di suasana yang membahagiakan ini, kita dapat berkumpul dalam acara pengibasan materi modul 1.4 Budaya Positif Program Guru Penggerak Angkatan 9 Kabupaten Bojonegoro. Selawat serta salam marilah kita haturkan senantiasa kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kelak insya Allah kita nantikan syafaat beliau di yaumil akhir. Semoga kita menjadi umat beliau yang mendapatkan syafaat. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu dan anak-anakku sekalian, pada kesempatan ini perkenan saya membacakan susunan acara pengibasan materi modul pendidikan guru penggerak angkatan ke-9 Kabupaten Bojonegoro. Acara yang pertama adalah pembukaan, dilanjutkan dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Acara berikutnya adalah pembacaan doa. Acara keempat sambutan. Acara kelima sekaligus acara inti adalah penyampaian materi oleh para guru penggerak SMA Negeri Model Terpadu Bojonegoro, ditutup dengan tanya jawab dan diakhiri dengan penutup. Demikian tadi susunan acara yang akan kita lalui bersama. Sebagai pembuka acara kita agar berlangsung dengan hikmat memberi manfaat, marilah kita buka dengan bacaan basmalah bersama-sama. Terima kasih. Acara berikutnya adalah menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin dipersilahkan berdiri. Mohon kepada Ibu Khalifah untuk memimpin. Hiduplah
Hadirin dipersilakan duduk kembali. Menuju acara berikutnya adalah pembacaan doa. Kepada yang terhormat Bapak Nurali Muflihin SPDI, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala SMA Negeri 4 Bojonegoro, yang terhormat Bapak Ibu Guru SMA Negeri 4 Bojonegoro serta hadirin yang berbahagia. Marilah kita berdoa mohon kepada Allah semoga kegiatan pada hari ini berjalan dengan lancar dan mendatangkan manfaat serta keberkahan Fitini wa dunia wal akhirah. Ala hadiniya as-salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم اللهم صل على سيدنا محمد ننجنا بها من جميع الأهوال والآفات ونقضي لنا بها جميع الحاجات ونطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبدلنا بها بشرى الغاية من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan kepada Bapak Nurali Muflihin. Bapak Ibu dan anak-anakku yang berbahagia, menuju pada acara berikutnya adalah sambutan. Sambutan akan disampaikan oleh Bapak Kepala SMA Negeri Muda Terpadu Bojonegoro. Kepada yang terhormat Bapak Dr. Andes Aziz Ghazali, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang kami hormati ibu-ibu calon guru penggerak, yang kami hormati Ibu dan Bapak Guru SMA Negeri Muda Terpadu serta siswa-siswi SMA Negeri Muda Terpadu. Pada kesempatan yang baik ini, patutlah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana sampai pada kali ini, sampai pada detik ini, insya Allah yang hadir dalam kondisi sehat walafiat. Salam serta salam kita lupa senantiasa kita limpahkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ibu bapak yang berbahagia, kegiatan diseminasi pembebasan materi modul 1 budaya positif ini sangat menarik. Karena apa? Sekolah kita yang mempunyai visi unggul, budi pekerti, prestasi, dan berwawasan global dalam intek berlandaskan impact. Nah, ini suatu visi yang luar biasa. Visi ini bisa dicapai manakala
ada budaya positif. Budaya positif itu bisa terbentuk manakala ada kebiasaan-kebiasaan positif yang harus dilakukan oleh segenap sivitas akademika di SMA Negeri Model Terpadu. Kita ingat filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara bahwa pendidikan itu harus mampu menuntun murid atau peserta didik atas kekuatan kodrat yang ada pada peserta didik, yaitu kodrat alam dan kodrat zaman, sehingga mencapai kebahagiaan dan keselamatan setinggi-tingginya. Ya, saya bukan guru penggerak, tapi paling tidak saya pernah membaca seperti itu. Itu kalau diringkas dengan bahasa yang kekinian, sukses di dunia wal akhirat, yaitu sukses dunia dan akhirat. Kalau dibahasakan dengan bahasa yang lebih singkat, pendidikan itu harus mampu membimbing anak, memfasilitasi anak, mengarahkan anak untuk mencapai kesuksesan baik dunia maupun akhirat. Kemudian kalau kita kembali kepada filsafat pendidikan yang berkembang di dunia ini, Ibu Bapak mungkin masih ingat bahwa di dunia ini ya, yang paling terkenal ada 3 filsafat pendidikan. Yang pertama, teori pendidikan yang berlandaskan pada filosofi nativisme, dengan tokohnya yang terkenal yaitu Arthur Schopenhauer dari Jerman. Teori ini mengatakan bahwa saatnya jam genap dimulai. Keberhasilan anak itu semata-mata ditentukan oleh faktor hereditas, yaitu faktor genetik. Artinya apa? Anak itu kalau memang secara genetis cerdas, maka dia juga nanti akan menjadi orang yang cerdas, yang pintar. Kalau secara genetik anak ini terampil, maka nanti juga akan menjadi manusia-manusia yang terampil. Kalau anak ini secara hereditas, secara genetik berbudi pekerti yang luhur, berbudi pekerti yang baik, berperilaku baik, maka suatu saat nanti ketika dewasa mereka menjadi anak-anak yang berbudi pekerti baik. Sehingga dengan teori ini pendidikan itu seolah-olah tidak berfungsi, karena keberhasilan tadi baik dari kognitif, afektif maupun psikomotorik semata-mata ditentukan oleh faktor genetik. Jadi kalau bapaknya pintar, anaknya pintar, kenapa? Nek bapaknya jahat, maaf ya, anaknya pun jahat, nanti juga akan jadi jahat. Jadi faktor pendidikan itu tidak begitu dipentingkan, sehingga timbullah istilah pesimisme pedagogi. Jadi faktor pendidikan tidak dianggap penting karena kesuksesan anak itu ditentukan oleh faktor genetis. Ini teori yang pertama. Teori yang kedua adalah teori empirisme. Teori empirisme ini dikemukakan oleh filosof John Locke dari Inggris, yang mengatakan bahwa keberhasilan peserta didik, baik itu menyangkut kecerdasan, keterampilan,
maupun budi pekerti yang baik, yaitu afektif, itu semata-mata ditentukan oleh lingkungan. Faktor genetis itu tidak penting. Nah, sehingga teori ini dikenal dengan optimisme pedagogi. Kalau yang tadi adalah pesimisme pedagogi, yang ini optimisme. Jadi ini ada dua bentuk teori yang saling bertentangan. Satu mengatakan pendidikan itu tidak penting kalau anak ini terlahir hebat, dalam arti punya orang tua yang cerdas, punya orang tua yang terampil, punya orang tua yang perilakunya baik, maka tidak usah dididik. Anak ini nanti akan menjadi orang-orang yang cerdas, terampil, dan berbudi pekerti. Sedangkan satunya tidak. Pendidikan ini adalah segalanya. Anak boleh terlahir dengan mungkin kognitif yang rendah, psikomotor yang baik, dari orang tua yang yang buruk, tapi dengan dididik yang luar biasa, dididik yang baik, makanya akan menjadi anak-anak yang baik. Dua teori ini bertentangan satu sama lain. Manakah yang benar? Apakah mutlak bahwa orang yang cerdas, orang yang budi bertutur, orang yang terampil nanti anaknya juga terampil seperti itu tanpa sekolah? Apakah bapaknya, ibunya, maaf ya, maling, penjahat, anaknya juga akan menjadi penjahat? Ini teori yang pertama. Banyak bantahan-bantahan yang dibuktikan, banyak sanggahan-sanggahan yang bisa dibuktikan bahwa teori yang pertama ini tidak benar. Sedangkan teori yang kedua, apakah pendidikan itu bisa hanya semata-mata pendidikan yang mengantarkan anak itu bisa menjadi hebat, bisa menjadi terampil, bisa menjadi berperilaku? Tidak juga. So ada faktor lain yang mempengaruhi. Faktor lingkungan. Apakah lingkungan yang mempengaruhi 100%? Ya tidak juga. Oleh karena itu muncul teori ketiga, yaitu konvergen. Teori konvergen, yaitu gabungan antara keduanya. Teori ini dikembangkan oleh Louis William Stern. Jadi perkembangan peserta didik itu ditentukan oleh faktor nativisme, ya, juga faktor lingkungan. Jadi perpaduan antara genetik yang dibawa dengan lingkungan. Anak ini terlahir dari orang tua yang sangat cerdas, tapi kalau tidak dididik dan berada di lingkungan yang kurang baik, kira-kira bagaimana? Apakah ini anak ini menjadi baik? Anak ini secara kodrat, secara hereditas terlahir dari keluarga yang cerdas luar biasa, tapi lingkungannya dididik dengan kebiasaan buruk, misalnya di situ lingkungannya adalah lingkungan di mana kampung itu banyak pencuri, banyak bandit, banyak pengguna narkoba. Apakah dijamin anak ini juga menjadi anak-anak yang sukses berbudi pekerti? Tidak bisa. Bisa jadi terpengaruh oleh lingkungan, dan banyak yang bisa kita buktikan seperti itu. Anak dari keluarga baik-baik, tetapi dia berada atau hidup di lingkungan yang kurang baik, maka bisa jadi anak itu terpengaruh. Banyak contoh seperti itu.
Oleh karena itu, teori yang ketiga ini, konvergenisme, ini yang dianut banyak orang saat ini. Jadi kesuksesan seseorang secara dunia dan akhirat, yaitu menurut Ki Hajar Dewantara, mencapai kebahagiaan dan keselamatan setinggi-tingginya, itu yang juga ditentukan oleh ya genetik yang baik dan faktor lingkungan yang baik. Di kedua-duanya punya pengaruh yang signifikan. Kemudian ibu bapak, di SMA Negeri Model Terpadu ini sudah ada pembiasaan yang positif. Di antaranya anak-anak diharapkan untuk datang tepat waktu. Jadi yang tidak tepat waktu dicatat, sebab datang tepat waktu ini menjadi sangat penting karena mendasar untuk mendidik anak lebih disiplin. Jadi kalau yang datang terlambat akan dicatat, kalau berulang-ulang maka akan dipanggil orang tuanya, kenapa putranya terlambat. Sehingga untuk mengatasi anak-anak yang seperti ini digunakan semacam segitiga ya restitusi ya. Anak yang bermasalah ini bisa diselesaikan dengan pendekatan segitiga restitusi. Kemudian juga anak-anak dibiasakan untuk sholat zuhur berjamaah, sholat asar berjamaah, dengan harapan impaknya juga lebih baik. Sebab sesuai dengan visi sekolah kan unggul bla 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 berlandaskan imtak. Penting. Kami berharap ya pada diseminasi ini. Diseminasi ini kan tujuannya kepada atau sasarannya kepada para guru agar dapat menerima informasi, sadar, timbul kesadaran. Setelah menerima informasi timbul kesadaran, kemudian setelah timbul kesadaran punya komitmen untuk melaksanakan apa yang didiseminasikan ini. Saya berharap dengan diseminasi ini semakin banyak ibu bapak guru SMA Negeri Model Terpadu yang termotivasi, tertarik untuk menjadi calon-calon guru penggerak. Ini harapan kami sebagai pimpinan. Semoga apa yang saya sampaikan ini berguna dan secara resmi kegiatan pembebasan materi modul 1.4 budaya positif pendidikan guru penggerak angkatan 9 Kabupaten Bojonegoro SMA Negeri Model Terpadu Bojonegoro Oktober 2023 secara resmi saya nyatakan dimulai. Terima kasih disampaikan kepada Bapak Kepala SMA Negeri Model Terpadu Bojonegoro. Semoga harapan beliau agar nantinya sekolah kita dapat menjadi sekolah yang melahirkan banyak guru penggerak sekaligus akan berimbas pada peningkatan kualitas dan kuantitas yang dihasilkan dari satuan pendidikan kita tercinta. Baik Bapak Ibu dan anak-anakku sekalian berbahagia, langsung saja menuju acara berikutnya yakni acara inti pemaparan pengimbasan materi modul 1.4 budaya positif pendidikan guru penggerak angkatan 9 Kabupaten Bojonegoro.
Untuk kesempatan yang pertama, sebelumnya mari saya perkenalkan dulu telah hadir bersama kita Bapak Ibu 3 orang rekan-rekan Bapak Ibu yang telah menjadi calon guru penggerak yang mewakili sekolah kita tercinta pada angkatan ke-9 ini. Yang saya panggil namanya mohon berdiri. Yang pertama adalah Ibu Indah Kurnia Sari Estos GR. Berikutnya adalah Ibu Fitria Kusuma Wardani SPD GR. Yang terakhir adalah Ibu Rahayu Dianingtyas SK. Berikutnya, beliau-beliau ini adalah yang akan membagikan ilmu positif apa yang didapatkan terkait dengan paradigma baru yang akan ditawarkan dalam pendidikan guru penggerak ini. Kesempatan yang pertama kami berikan kepada yang terhormat Ibu Indah Kurnia Sari Estos. Kepada yang terhormat Ibu Indah, waktu dan tempat dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Masih semangat? Coba semangatnya di mana? Kalau saya bilang selamat siang, langsung tengok ke kanan, ha. Kalau saya bilang selamat pagi, berarti tengok ke kiri, hi. I sama A. Oke? Bisa? Oke. Kita coba semangatnya. Selamat siang. Kurang semangat. Siang kurang semangat. Berarti pagi saja. Oke, hadirin semua yang berbahagia, selamat pagi. Iya juga masih malu-malu. Saya ulangi. Selamat pagi dan selamat siang. Terima kasih. Bagaimana? Sudah semangat? Langsung saja saya di sini akan sedikit membuka wawasan kita tentang budaya positif sekolah. Di sini adalah tugas dari CGP Pendidikan Guru Penggerak yang saya laksanakan, yaitu tentang diseminasi budaya positif sekolah. Selanjutnya saya ingin kita semua melihat buah pemikiran dari Ki Hajar Dewantara. Kenapa ini saya taruh di depan? Karena ini menjadi nafas dari seluruh slide yang saya buat, nafas dari seluruh budaya positif nanti yang akan saya diseminasikan ke panjenengan semua. Jadi menurut Ki Hajar Dewantara, kita ambil contoh perbandingannya dengan hidup tumbuh-tumbuhan seorang petani. Jadi di sekolah itu Bapak Ibu guru itu ibarat seorang petani, ya, yang menanam padi misalnya hanya dapat menuntun tumbuhnya padi. Ia dapat memperbaiki kondisi tanah, memelihara tanaman padi, memberi pupuk dan air, membasmi ulat-ulat dan jamur-jamur yang mengganggu hidup tanaman padi dan lain sebagainya. Intinya banyak hal yang bisa kita lihat dari pemikiran besar Bapak Pendidikan Nasional kita, Bapak Ki Hajar Dewantara, bahwa sebagai guru ternyata kita itu tidak bisa mengubah murid. Kita tidak bisa ketika kita menanam padi tumbuhnya jagung. Yang bisa kita lakukan adalah bagaimana kita membuat tanaman padi tersebut bisa tumbuh subur, bisa menghasilkan panen yang melimpah, yang berkualitas. Ininya seperti ini. Nah, jadi budaya positif yang ada di sekolah itu adalah tanggung jawab kita sebagai guru. Bagaimana menciptakan suatu lingkungan positif yang terdiri dari seluruh warga sekolah yang saling mendukung, yang saling belajar, saling bekerja sama, sehingga kita berharap akan tercipta suatu kebiasaan-kebiasaan baik. Nah, dari kebiasaan-kebiasaan baik, maka akan tumbuh menjadi karakter-karakter baik seluruh warga sekolah. Dan pada akhirnya karakter-karakter dari kebiasaan
Nah, selanjutnya kita akan sedikit bermain cobalah buka. Dalam permainan ini kita berperan sebagai individu. Semua manusia yang hidup di masyarakat adalah individu yang otonom, individu yang unik, individu yang mempunyai kekuasaan, kemerdekaan akan dirinya sendiri. Tidak bisa atau tidak boleh dipengaruhi oleh orang lain. Nah, mari kita bermain, teman-teman. Ini bermainnya berpasangan. Silakan menentukan pasangannya sendiri-sendiri. Pasangan? Boleh. Oke. Sekarang yang bawa ballpoint dan yang memegang kertas, silahkan tulis suatu rahasia di hidupnya, suatu hal yang menjadi apa ya? Iya. Makanya ditulis. Dari situ setelah ditulis suatu nilai yang penting yang berharga, menjadi rahasia yang harus dipegang, tidak boleh diketahui oleh orang lain. Silakan ditulis. Satu kata, dua kalimat, satu dua kalimat saja. Setelah itu, setelah ditulis, silakan dilipat, digulung boleh. Dulu sama siapa? Sama Bu Eva. Oh ya, sudah ditulis Bu Eva? Belum dapat kertas. Belum. Berarti ada cuma cak IPS beneran ini gitu. Biasanya kan ada cuma cak ini segmen beneran. Dirungku mantu aslinya. Main. Oke. Rezeki lagi. Setelah itu, tulisan tersebut digenggam di salah satu tangan. Silakan pasangannya dengan cara apapun terserah, coba minta rahasia tersebut. Rahasianya apa? Ya coba diminta, boleh dirayu, boleh diiming-imingi sesuatu. Ayo ya, saya pernah kontak dulu. Saya pernah kontak dengan Pak Keno. Saya pernah berdoa kepada Tuhan. Mbak Eva harus bisa merayu Bundo. Bagaimanapun caranya, Bundo juga harus dipertahankan dengan segala cara. Oke, kalau dengan cara halus tidak bisa, agak sedikit meningkat dengan cara yang memancar. Coba. Nanti ada hadiahnya bagi yang bisa merayu
dari permainan kita. Sebenarnya masih banyak lagi nilai-nilai yang lain. Tepuk tangan untuk kita semua. Ya, terima kasih atas kerjasamanya. Selanjutnya, baik, selanjutnya dari apa yang kita lakukan itu tadi, kita bisa mengambil hikmah atau mengambil nilai-nilai apa yang ada dalam permainan tadi, bahwa murid itu adalah pribadi yang utuh. Dia tidak bisa dipengaruhi, dia punya pendirian sendiri, dia punya karakter, punya minat, bakat, punya gaya belajar sendiri. Sehingga ketika ada orang lain yang mempengaruhinya, itu membutuhkan cara yang khusus untuk dapat membuat karakter anak itu berubah dari karakter yang semulanya tidak baik menjadi karakter yang baik. Untuk itu kita harus memahami semua aspek di dalam membangun budaya positif. Yang pertama, ada miskonsepsi makna kontrol. Menurut Dr. William Glasser dalam control theory atau choice theory, di sini beliau meluruskan beberapa miskonsepsi tentang makna kontrol yang selama ini mungkin kita sebagai warga sekolah, terutama guru, itu banyak kelirunya memahami tentang bagaimana sih mengontrol itu gitu. Nah, beberapa miskonsepsinya antara lain yang pertama, ilusi guru bisa mengontrol murid. Yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan yang positif itu akan efektif dan bermanfaat. Yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Dan yang terakhir, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Itu semua adalah keliru. Jadi ini kontrol yang keliru. Nah, kita dari miskonsepsi tadi, berarti kita harus beralih. Bagaimana kita menghadapi siswa dengan berbagai macam karakternya. Di sini ada dua pendekatan. Ya. Yang pertama, pendekatan stimulus respon. Dan yang kedua adalah pendekatan menurut teori kontrol. Kita bedakan satu persatu. Dalam paradigma stimulus respon, realitas itu kebutuhan kita bersama. Sementara dalam teori kontrol, realitas kebutuhan manusia itu berbeda. Jadi dalam teori stimulus respon, semua manusia itu mempunyai kebutuhan yang sama. Sementara pada teori kontrol, semua manusia itu kebutuhannya berbeda-beda. Selanjutnya, semua orang melihat hal yang sama. Di teori kontrol, setiap orang itu memiliki gambaran yang berbeda-beda. Selanjutnya, dalam stimulus respon kita mencoba mengubah agar orang itu mempunyai pandangan yang sama dengan kita. Sementara pada teori kontrol, kita itu berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi memahami orang lain tentang dunia itu berbeda-beda. Selanjutnya, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Nah, pada teori kontrol, semua perilaku itu mempunyai tujuan. Entah itu berperilaku buruk, entah itu berperilaku baik, pasti ada tujuannya. Selanjutnya, dalam paradigma stimulus respon, orang lain bisa mengontrol saya. Sementara pada teori kontrol, hanya saya atau Anda yang bisa mengontrol diri sendiri. Dalam teori stimulus respon, saya bisa mengontrol orang lain. Sementara dalam teori kontrol, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Dalam teori
stimulus respon, pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Nah, pada teori kontrol, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Selanjutnya, stimulus respon model berpikir menang kalah, sementara teori kontrol adalah model berpikir menang-menang. Ya, demikian perbandingan antara teori stimulus respon dan teori kontrol. Nah, ini sangat sesuai menjelaskan dari permainan tadi, bukalah genggaman tangan tadi, bahwa setiap orang itu punya prinsip. Jadi orang lain itu bagaimanapun caranya dia mempengaruhi. Mungkin ada orang-orang yang terpengaruh, tapi saya yakin itu tidak akan mempengaruhi secara keseluruhan orang tersebut. Karena masing-masing orang itu punya kepribadian, punya karakter yang berbeda-beda yang tidak bisa dirubah begitu saja, sehingga membutuhkan polesan, membutuhkan tindakan khusus untuk melakukannya. Demikian juga tindakan guru terhadap murid. Kita tidak bisa semata-mata, semena-mena meminta ya, dengan cara halus, bahkan sampai kasar untuk mempengaruhi murid untuk berubah. Selanjutnya, makna disiplin positif. Makna disiplin menurut Ki Hajar Dewantara, disiplin itu di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sesungguhnya disiplin itu bersifat self-indisiplin, artinya disiplin kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya, tetapi itu sama saja. Sebab jika kita tidak cakap melakukan self-disiplin, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan kita. Dan peraturan demikian itulah yang harus ada di dalam suasana yang merdeka. Nah, demikian. Jadi disiplin diri itu memang berasal dari diri sendiri, intern. Harus yang namanya disiplin itu terjadi pada manusia merdeka. Artinya manusia yang bisa tidak di bawah kendali orang lain. Harus ya, disiplin itu muncul dengan sendirinya. Tapi manusia, namanya manusiawi, jika manusia tidak bisa mengontrol dirinya sendiri, maka kita butuh orang lain, butuh kekuatan lain. Dalam hal ini mungkin penguasa dalam tanda petik ya, orang yang mempunyai kekuasaan di atas kita, mungkin seperti itu, yang harus mendisiplinkan kita. Walaupun secara sebenarnya disiplin itu memang harusnya muncul dari dalam diri kita sendiri. Tetapi kita membutuhkan orang lain ketika kita tidak mampu untuk melakukan itu. Nah, di dalam budaya positif kita juga harus mengetahui ada nilai-nilai kebajikan yang bersifat universal. Artinya nilai yang sudah disepakati bersama, lepas dari suku, agama, atau latar belakang budaya tempat kita berada. Karena nilai-nilai tersebut bersifat universal. Dimanapun nilai itu berada, ya itu yang dianggap bagus. Makanya disebut dengan nilai universal. Sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Jadi nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia ya, ingin dicapai. Nah, karena kita ada di lingkungan sekolah, salah satu contoh, jadi nilai-nilai yang ada di profil pelajar Pancasila itu hanya satu contoh nilai yang bisa kita munculkan. Ada di luar sana ya, namanya universal, berarti itu ada di setiap masyarakat di muka bumi ini. Tapi di Indonesia, di lingkungan sekolah itu kita mengenal nilai-nilai yang ada di
mandiri, bernalar kritis, berkepribadian global, bergotong royong, dan kreatif. Nah, kita juga harus memahami ada 3 jenis motivasi perilaku manusia. Jadi manusia itu berperilaku, bertindak atas berperilaku di tengah-tengah masyarakat. Itu ada 3 motivasi. Yang pertama, motivasi untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, motivasi untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Dan yang ketiga, motivasi untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan mereka hargai, dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi ada 3 perilaku manusia tadinya. Nah, di sini ada 2 perbedaan. Motivasi pertama dan kedua itu motivasi yang berasal dari orang lain, motivasi yang berasal di luar individu sendiri, atau kita sebut motivasi ekstrinsik, motivasi yang berasal dari luar individu. Motivasi yang ketiga, menjadi orang yang mereka inginkan. Nah, itu berarti motivasi yang berasal dari dalam atau motivasi intrinsik. Saatnya istirahat kedua. It's time to have Ada 3 jenis tindakan yang dilakukan oleh bapak ibu guru atau oleh orang tua ketika kita menghadapi anak atau murid. Nah, di sini ketiga bentuk tindakan yang kita lakukan itu akan membentuk identitas atau kepribadian karakter pada murid. Ada 2 identitas di sini dari tindakan yang akan kita lakukan, yaitu ada identitas gagal dan ada identitas sukses. Identitas gagal ketika kita menerapkan tindakan penghukum atau dengan menggunakan hukuman. Sementara tindakan kita kepada murid yang untuk mendisiplinkan itu adalah untuk membentuk identitas sukses. Di sini bentuk tindakannya adalah dengan konsekuensi dan restitusi. Bentuk-bentuk hukuman yang menciptakan identitas gagal itu ada beberapa variabel atau ada beberapa bentuknya. Yang pertama, ketika kita melakukan hukuman itu adalah sesuatu yang menyakitkan yang harus terjadi. Hukuman itu tidak nyaman untuk murid atau anak dalam jangka waktu yang panjang. Jadi ini yang perlu kita pahami. Dalam hukuman, korban mungkin mendapatkan keadilan bagi korban. Selanjutnya, bagi pelaku, murid atau anak, dengan kita melakukan hukuman, mereka akan merasa tersakiti. Hukuman juga merupakan perilaku yang pasif sampai ke agresif yang meningkat. Nah, di dalam hukuman, sistem tidak akan berjalan bila murid tidak takut. Selanjutnya, hukuman berlaku hanya pada sebuah institusi dan tidak berlanjut pada kehidupan nyata. Jadi misalnya siswa itu berada di sekolah, dia mematuhi hukuman karena dia takut dihukum. Nah, itu tidak akan berlanjut ketika dia berada di
kemudian mendorong menyalahkan diri. Kita berusaha membuat dia mengerti kesalahannya. Kalau tidak, kita yang memberitahu, kita memberi kalimat, kamu tahu nggak salahmu apa? Jadi kita berusaha untuk tahu mode di dalam hukuman seperti itu. Nah, di dalam hukuman akan melahirkan konsep diri yang buruk. Di dalam hukuman, murid atau anak akan belajar menyembunyikan kesalahan karena takut dihukum. Selanjutnya, di dalam hukuman itu mencoba mengontrol anak dengan penguatan negatif. Selanjutnya, dampak pada murid itu akan bisa marah, merasa bersalah, rendah diri, bahkan sampai ke mengasingkan diri. Hukuman juga bisa bersifat tiba-tiba, tidak diharapkan, bahkan sangat melukai. Nah, hukuman biasanya dibuat oleh guru, jadi sifatnya satu arah. Hukuman sifatnya juga menyakitkan, dan guru sebagai penghukum itu menjalani konsekuensi dengan menyalahkan, mengkritik, menyindir, bahkan merendahkan. Selanjutnya, untuk membuat identitas sukses. Kalau tadi membuat atau menciptakan identitas gagal, pada identitas sukses itu terdapat disiplin dengan mendisiplinkan dengan model konsekuensi dan restitusi. Walaupun dua-duanya ini dapat menciptakan identitas sukses, namun duanya ini mempunyai perbedaan. Dalam konsekuensi, suatu itu harus terjadi, sementara dalam restitusi itu pilihan. Dalam konsekuensi tidak nyaman untuk murid, anak, atau untuk jangka waktu yang pendek. Konsekuensi itu hanya dalam jangka waktu yang pendek, sementara kalau restitusi itu justru malah bisa menguatkan murid atau anak dalam jangka waktu yang cukup panjang. Dalam konsekuensi, si korban itu bisa saja diabaikan karena kita hanya berfokus untuk menghukum pelaku. Sementara kalau dari sisi restitusi, korban itu akan mendapatkan ganti. Nah, gantinya modelnya seperti apa nanti kita akan belajar. Selanjutnya, dalam konsekuensi murid itu dibuat tidak nyaman karena kesalahannya. Sementara dalam restitusi, murid akan mendapatkan penguatan, justru akan mendapatkan penguatan. Tentu saja hal ini adalah penguatan yang positif dari guru. Selanjutnya, konsekuensi penguatan hanya bertahan dalam jangka waktu yang pendek, sementara dalam restitusi itu akan terjadi pemecahan masalah. Masalahnya akan terurai, bahkan akan selesai seperti itu. Dalam konsekuensi memerlukan monitoring dan supervisi terus-menerus dari guru. Artinya guru itu akan memantau terus-menerus, tidak bisa melepaskan. Karena jika dilepas, anak akan kembali berperilaku yang tidak baik. Selanjutnya, dalam restitusi justru murid bisa bertanggung jawab atas perilakunya. Jadi guru bisa melepas karena murid itu bisa tumbuh dari dalam dirinya rasa tanggung jawab. Selanjutnya, dalam konsekuensi membantu penerapan mengikuti peraturan dalam masyarakat, ya, normatif. Sementara dalam restitusi fokus pada pemecahan masalah dalam jangka waktu yang panjang. Selanjutnya, dalam konsekuensi itu ada kalimat apa peraturannya. Jika ada anak yang melanggar, apa peraturannya kamu langgar, seperti itu. Terus, mampukah kamu melakukannya? Kalau anak iya, saya berjanji saya tidak akan melakukannya. Kita mengucapkan terima kasih. Itu dalam konsekuensi. Sementara dalam restitusi tidak ada kalimat seperti itu.
Tapi ada adalah apa yang kamu yakini. Jadi kita menggali keyakinan dalam diri anak atau murid. Selanjutnya ada kalimatnya, apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini. Di sini bentuk tanggung jawab dari anak atau murid tersebut. Nah, dari konsekuensi akan menghasilkan anak-anak yang menghormati, anak-anak yang menghormati peraturan. Dia tahu ada aturannya, dia melakukan aturan tersebut karena dia tahu ada konsekuensi. Sementara dalam restitusi, anak menghormati, tapi penghormatan yang diberikan itu mereka muncul dari dalam dirinya sendiri tanpa ada intervensi dari orang lain. Dalam konsekuensi akan menimbulkan kepribadian yang netral. Sementara dalam restitusi muncul kepribadian yang positif. Nah, ini tadi yang kita bahas. Kalau di konsekuensi itu menurut paradigma stimulus respon, sementara dalam karakter atau kepribadian positif itu yang ada pada teori kontrol. Nah, sebagai guru kita juga harus memahami tidak hanya menghukum ternyata yang membuat anak-anak justru lemah kepribadiannya, memberi penghargaan yang berlebihan, memberi penghargaan dalam waktu untuk situasi dan waktu yang tidak tepat, justru akan dirasa menghukum. Jadi ini ada kutipan dari Alvin Kohn, dihukum oleh penghargaan. Saat kita sebagai guru berulang kali menjanjikan hadiah kepada anak-anak agar berperilaku bertanggung jawab, atau kepada seorang murid agar mempelajari sesuatu yang baru, atau kepada seorang karyawan agar melakukan pekerjaan yang berkualitas, sejatinya kita sedang berasumsi mereka tidak dapat melakukannya atau mereka tidak dapat memilih untuk melakukannya. Jadi dengan memberi penghargaan justru kita akan mengecilkan makna diri yang ada pada murid atau anak. Dengan memberi penghargaan yang kita bermaksud untuk memuji misalnya atau memberi hadiah, tapi jika itu kita lakukan justru akan membuat anak akan mati rasa tanggung jawabnya. Dia hanya berpikir kalau aku melakukannya pasti aku akan mendapat penghargaan, pujian, hadiah dan sebagainya. Nah, justru ini guru akan mematikan potensi yang ada pada anak. Anak tidak akan muncul intrinsiknya. Anak-anak tidak akan muncul kemauan pada dirinya sendiri untuk melakukan hal yang baik. Yes. Nah, restitusi adalah sebuah cara menanamkan disiplin positif pada anak. Dari 3 bentuk yang sudah kita pelajari ditambah 1 tadi penghargaan, hukuman, konsekuensi, restitusi dan penghargaan. Di sini yang paling jalan keluar yang kita harus lakukan, yang paling tepat kita lakukan sebagai guru ataupun orang tua adalah dengan menjalankan metode restitusi. Nah, apa itu restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Bersalah itu akan bisa kembali ke tempat mereka, ke kelompok mereka itu dengan karakter yang lebih kuat. Dia tidak akan rendah diri, dia tidak akan merasa kalau dia adalah orang yang bersalah. Nah, itu adalah cara yang luar biasa mengembalikan anak-anak ke kelompoknya dengan karakter yang kuat. Restitusi juga adalah proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah
dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Menurut Jason Gosden 1996. Ciri-ciri restitusi. Ciri-ciri restitusi. Restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Restitusi memperbaiki hubungan. Restitusi adalah tawaran, bukan paksaan. Restitusi bersifat menuntun untuk melihat ke dalam diri. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi adalah cara evaluasi diri yang paling efektif, yang paling baik. Restitusi berfokus pada karakter bukan tindakan, dan restitusi bersifat menguatkan, dan restitusi fokus pada solusi. Dan yang terakhir, restitusi yang paling penting adalah mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya dengan karakter yang kuat. Baik Bapak Ibu, tadi itu penjelasan saya tentang segitiga restitusi. Bagaimana kita sebagai guru menyelesaikan permasalahan yang terjadi di sekolah kita terhadap murid-murid kita melalui dialog, suatu bentuk dialog yang namanya adalah segitiga restitusi. Nah sekarang saya ingin kita semua mempraktekkan bagaimana menyelesaikan kasus menggunakan segitiga restitusi. Sebelumnya saya akan bercerita, mohon didengarkan, nanti kita akan menyelesaikannya bersama-sama. Pada suatu hari ada anak kelas 12 namanya Kamal. Nah, Kamal itu anak IPA, dia bermain ke ruang kelas anak IPS karena ada temannya di situ yaitu Dava. Nah, pada saat itu Kamal masuk ke kelas dan menghampiri ke mejanya Dava dan melewati mejanya Nabila yang saat itu Nabila sedang mungkin tertidur, jadi menundukkan kepalanya di atas meja sambil tidur-tiduran seperti itu. Nah, pada saat itu Kamal melewati bangkunya Nabila sambil menggebrak mejanya, terus bilang begini, "Nek, tangi Nek," gitu. Nah, Nabila yang kaget, otomatis langsung dia marah, dia kembali menggebrak meja. Maksudmu apa? Seperti itu. Terus dia lari keluar kelas dan menangis. Nah, pada saat itu ketemu dengan saya. Saya tanya, Nabila kenapa? Itu Bu Kamal berbuat tidak baik terhadap saya. Masa dia tidur-tiduran kok digebrak meja saya? Ya saya kaget, saya marah. Terus dia panggil dengan nama Nek Bu, saya tidak suka. Nama itu sering diucapkan Kamal itu sudah mulai dari zaman SMP dulu, dan saya tidak suka. Nah, itu akhirnya yang keluar semua unek-uneknya Nabila pada saat itu. Nah, Bapak Ibu, dari masalah yang kita hadapi terhadap Nabila dan Kamal, akhirnya saya memutuskan untuk berbicara dengan Kamal sebagai pelaku yang membuat masalah. Nah, mari kita bersama-sama menyelesaikan masalah ini dengan menggunakan segitiga restitusi. Dari apa yang sudah saya sampaikan permasalahan tentang Kamal dan Nabila tadi, mari kita sama-sama menyelesaikannya dengan menggunakan dialog, yaitu dengan dialog segitiga restitusi. Dimulai dari yang pertama, yaitu menstabilkan identitas. Kira-kira ketika Kamal sudah berhadapan dengan saya, bagaimana cara saya seorang guru itu untuk menstabilkan identitasnya? Siapa Bapak Ibu guru di sini yang ingin mencoba untuk melakukan dialog untuk menstabilkan identitas? Mungkin guru. Ya, baik, terima kasih Dinda atas waktu yang telah diberikan. Tentunya untuk menstabilkan identitas dari si Kamal ini, di sini saya sebagai seorang guru akan tetap berusaha menjaga emosi terlebih dahulu, dan saya akan menyampaikan mungkin ya Bu ya, nanti bisa dibenarkan jika kalimat saya tidak tepat. Kamal, kamu tentunya bukan satu-satunya anak yang pernah melakukan kesalahan.
melakukan hal yang sama. Mungkin seperti itu beda. Terima kasih. Ya, tepuk tangan untuk Bu Nurul. Terima kasih Bu Nurul. Betul sekali. Dalam menstabilkan identitas itu juga perlu dilakukan. Kita tidak menyalahkan. Kita membuat anak-anak itu stabil dulu identitasnya. Walaupun dia melakukan kesalahan, tapi kita di garis diskusi tidak berfokus pada mencari permasalahannya. Kita bisa menguatkan anak dengan saya dulu juga pernah loh melakukan hal itu, bahkan itu lebih buruk dari yang melakukan seperti itu. Atau kamu tidak apa-apa membuat kesalahan. Semua orang itu juga pasti pernah melakukan kesalahan. Demikian. Selanjutnya yang kedua, dialog yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Mungkin ada teman-teman yang mau mencoba bagaimana untuk melakukan dialog validasi tindakan yang salah. Monggo. Berikutnya. Tentunya saya sebagai seorang guru juga harus bisa menguasai cara mempraktekkan pendidikan seperti itu. Jika saya menghadapi kamu dan pada tahapan validasi data yang salah, jadi saya akan mengucapkan seperti ini. Kamu tentunya punya alasan mengapa melakukan hal itu. Seperti itu yang akan saya ucapkan ke kamu. Terima kasih. Bagaimana bagian bagus sekali dalam validasi tindakan yang salah itu ada beberapa dialog yang bisa kita lakukan. Kita tidak mencari kesalahan kembali lagi seperti itu, tapi kita memvalidasi kenapa tindakan itu salah, kenapa seorang anak melakukan tindakan itu. Tentu semua tindakan itu ada alasannya. Mungkin Kamal melakukan tindakan itu karena dia merasa dekat dengan Nabila. Dia hanya SMP. Cuma pada saat itu perasaannya, situasinya yang tidak tepat. Nabila lagi ada masalah, lagi ngantuk dan sebagainya. Kemudian yang kedua, kita bisa memberikan pengetahuan pada Kamal bahwa boleh misalnya merasa akrab dengan teman, tapi caranya nggak seperti itu. Ada banyak cara lain yang positif yang bisa dilakukan untuk tetap bersikap akrab pada teman. Demikian Bapak Ibu, pengibasan atau diskriminasi yang saya lakukan pada hari ini semoga bermanfaat. Doakan kami bertiga tetap bisa menjalankan program pendidikan guru penggerak sampai tuntas sampai di akhir nanti. Terima kasih atas kehadirannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam tutur kata saya. Sekali lagi terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, demikian tadi telah kita simak bersama-sama pemaparan materi kita yang ketiga sekaligus penutup dari serangkaian kegiatan pengimbasan materi pada modul 1.4 yakni budaya positif. Terima kasih Bu Dian, Bu Indah dan juga Bu Fitri, Bapak Ibu guru dan seluruh anak-anakku yang hadir di ruangan ini untuk bersedia meluangkan waktu dan ikut bersama-sama belajar praktik baik dan aksi nyata yang mereka yang lakukan. Baik, sekaligus untuk mempersingkat waktu pada kali ini rekan saya selaku bawa acara mengucapkan terima kasih atas kerawahan penjelasan semua. Terima kasih untuk partisipasi, pertanyaan-pertanyaan dan juga kolaborasi yang baik dari kita. Dan bila ada kekurangan, kesalahan atau kesalahan dalam apapun yang kami sampaikan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih atas partisipasi Bapak Ibu, anak-anakku semua yang hebat. Kami akhiri dengan membaca hamdalah bersama-sama terlebih dahulu. Baik, sampai ketemu lagi di kesempatan yang lebih berbahagia lagi.